Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga kenikmatan yang kita dapatkan ini kita gunakan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau ba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan ridha Allah, rahmat dan keberkahan darinya. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga kita semuanya diperkenankan oleh Allah memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 61. Silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya dan kita akan membaca terlebih dahulu. Saya akan bacakan sekali dan silahkan diikuti. Setelah itu kita akan terjemahkan dan kita akan baca tafsir Soffatut Tafasir yang berkaitan dengan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Sadaqallahul azim. Wa idh qultum wa idh dan ingatlah qultum ketika kalian qultum. Kalau di sini qultum di sini bukan kuliah 7 menit ya. Qala yaqulu. Kalau qultum itu mereka kalian telah berkata. Ini antum nih. Wa idh qultum dan ingatlah ketika kalian telah berkata, ya Musa, hei Musa, lan nasbira, kami tidak sabar. Kami tidak akan pernah sabar. Oh, ini kata-katanya songong sekali. Lan itu litamanni, menunjukkan tidak akan pernah. Nasbira fi'il mudhari. Kalau lan bertemu dengan fi'il mudhari itu artinya tidak akan pernah sampai kapanpun. Di sini menunjukkan lan nasbiro, kami sampai kapanpun tidak akan pernah sabar ala ta'amin wahidin, ya, dengan makanan yang serupa, dengan makanan yang satu-satunya, ya, air. Padahal di situ Bani Israel sudah dikasih 3 bukan 1, ya. Dikasih 3 ngakunya 1, ini darmaji.
dahar 5 ngaku nih siji. Wah, ini bohong terus ini, udah mah gak bersyukur. Ya, dikasih 5 ngakunya dapat 1. Terus ngomongnya nyolot lagi. Ya. Ini Yahudi banget ini. Udah ngomongnya nyolot, nyakitin lagi. Lan nasbira, kami tidak akan pernah bersabar. Ala ta'amin wahidin, dengan makanan yang satu macam. Ya. Fad'u lana. Ayo dong doa untuk kami. Nyuruh ini. Lu ngedoa deh buat gue. Wah, gitu tuh. Ini songong ini. Antum perhatikan ini rasa bahasa soalnya ini. Ini zauq lughawi, rasa bahasa. Ya. Jadi kalau ada yang baca ayat ini sambil ngantuk-ngantuk, itu perlu dipertanyakan. Enggak nyambung antara yang dibaca dengan hatinya. Fad'u lana rabbaka. Kenapa saya katakan ini songong sekali? Karena Bani Israel memerintah kepada Nabi Musa. Terus perintahnya, ayo dong doa kepada Tuhanmu. Harusnya jangan Tuhanmu, Tuhan kita. Harusnya. Iya. Lu kali gue kagak. Songong lagi ini. Fad'u lana rabbaka. Ayo dong, lu ngedoa deh sama Tuhan lu. Gitu itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita. Kan ini songong juga ini. Ini perhatikan ini adab-adab terhadap guru, adab-adab terhadap para ulama, adab-adab terhadap orang-orang saleh ya. Fad'u lana rabbaka. Musa, berdoalah engkau kepada Tuhanmu. Yukhrij lana. Agar dia Allah, agar Tuhanmu itu yukhrij lana, mengeluarkan bagi kami mimma tumbitul ardu, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Ya. Mim baqaliha. Ini tolong perhatikan dengan jeli ini. Kalau manna wasalwa itu kan tidak usah nanam. Ya. Enggak usah bercocok tanam. Ujung-ujung ada aja. Ya bayangin. Di tengah gurun, ya, panas luar biasa, Allah kasih manna dan salwa, tiba-tiba ada jling gitu, nggak pakai JNE, nggak pakai GoFood, nggak pakai apa-apa, langsung ada, air langsung terpancar, ya, nggak usah pakai aqua lah, nggak usah pakai apa lagi, ya nggak usah begitu-begitu, langsung ada jling. Ini pengennya nyusahin dirinya sendiri. Ya, mimma tumbitul ardu, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Berarti kan dia harus nanam, harus ngerawat, ya. Harus panen. Emang enggak capek nanam kacang panjang? Emang enggak capek itu nanam batu, nanam padi? Capek tahu? Ya, tapi memang karakternya pengen jelimet. Ya, kalau bisa yang sulit, kenapa pilih yang mudah gitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini cara berpikir Yahudi. Contohnya apa? Mimbakaliha. Nah, dari bakal. Bakal itu apa? Sayur-sayuran. Ya, ini hebat juga ya. Di padang pasir nanam sayur-sayuran. Ini tidak muqtadal hal, ya, enggak tahu diri, manusia-manusia yang lupa daratan. Wa qithaiha, dari timun, namanya timun. Wa fumiha, fum itu apa? Bawang putih. Wa adasiha, dan adas, kacang adas. Wa basaliha, dan bawang merah. Ya, mintanya yang begini-begini. Kan beda kandungannya, beda kualitasnya, ya. Kalau yang begini-begini harus ada minyak goreng, ya. Martabak telur kan beda, ya. Nggak bisa. Maka ini perhatikan ini, makanan itu bukan hanya bervariasinya, bukan hanya bermacam-macamnya. Kalau junk food semua, kalau makanan sampah semua, buat apa? Ya. Maka di sini juga mengajarkan. Ayat-ayat ini mengajarkan juga
kualitas makanan yang kita makan harus diperhatikan. Bukan hanya sekadar kenyang, ya. Perhatikan makanan, kualitas makanan. Qala atastabdiluna. Qala Nabi Musa berkata, atastabdilun, apakah kalian ingin mengganti alladzi huwa adna billadzi huwa khair, yang baik dengan yang kualitasnya rendah. Kan ada yang orisinil, ada yang KW. Ente kenapa milih KW kalau ada yang ori? Ya. Kenapa milih yang kualitasnya rendah padahal yang kualitas tinggi ada? Coba antum perhatikan rangkaian kata yang disebutkan di sini. Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair? Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Coba perhatikan. Ini rangkaian kata-kata yang dirangkaikan. Kan seharusnya nih, atastabdiluna al khaira billadzi adna. Bahasa normalnya itu kayak begitu. Atastabdiluna al khaira billadzi adna. Tapi ini diantara ijazul Quran. Ini diantara kemukjizatan Al-Quran. Karena saking ngebetnya Bani Israel terhadap yang buruk. Dan mereka tidak mau yang baik. Ya. Kalau dalam ilmu balaghah ada namanya takdim dan takhir. Kenapa kata ini didahulukan dan kenapa kata ini diakhirkan? Di antara alasannya satu kata didahulukan li sodaratil kalam, karena untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Ya, maka dipilih dia untuk didahulukan. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, ya, Allah kasih yang baik-baik, mereka tidak mau yang baik, tapi mereka memilih yang kualitasnya lebih rendah dari itu. Maka didahulukan billadzi huwa adna, alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian ihbitu misran, ya. Ihbitu misran, pergilah ke satu kota. Ihbitu misran, pergilah kalian semuanya misran ke satu kota. Fa inna lakum ma sa'altum, kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimuz zillah. Coba perhatikan selanjutnya. Wa duribat alaihimuz zillah. Waw di situ lil ma'iyah. Ya. Karena mereka tidak bersyukur dengan rizki yang Allah berikan, maka mereka diusir. Ya. Mendapatkan yang diinginkan, ya dapat. Tapi lihat kondisinya seperti apa. Wa duribat alaihimuz zillah. Ditimpakan kepada mereka az-zillatu. Zillah itu apa? Ditimpakan kepada mereka kenistaan. Zillah itu arti asalnya zalilah, kehinaan. Ya? Terhina dia. Wal maskanah, dan miskin, kemiskinan, kenestapaan. Ya? Buat apa hidup? Ya? Memiliki apa yang diinginkan, tapi menurut Allah terhina orang itu, nestapa orang itu. Ya. Maka lebih baik kita memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin menurut manusia orang itu orang gila. Persis seperti Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel meminta air, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul batu. Kan enggak ada kaitannya antara air dengan batu. Iya, menurut kita. Tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Dan disitulah kemuliaannya, karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kehidupan kita ini jadi rumus utama ini, ya. Bisa jadi menurut manusia orang tersebut hina, tapi menurut Allah orang tersebut mulia. Bisa jadi menurut orang lain orang tersebut mulia, tapi menurut Allah hina. Maka dahulukanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Apa standarnya mengedepankan pandangan Allah? Standarnya adalah sejauh mana ketaatan kita terhadap syariat ini. Sejauh mana ketaatan kita terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya.
apapun yang terjadi di dunia ini, jika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulia. Tapi sehebat apapun, seterhormat apapun kita di depan manusia, jika kita di hadapan Allah terus bermaksiat, maka kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Kemaksiatan pasti akan dibalas dengan kehinaan. Lihat ayat ini. Ya, wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana. Bani Israel dapat apa yang dia inginkan, tapi mereka martabatnya menjadi manusia-manusia yang terhina dan nestapa. Karena mereka menolak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak bersyukur, dan mereka su'ul adab, buruk adabnya terhadap Nabi yang diutus kepada mereka. Jika kita tidak mau taat kepada Allah, tidak punya adab kepada para guru, para ulama pejuang, maka jangan harap Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita pada derajat yang mulia. Kemudian waba'u bi ghadabin min Allah. Nauzubillah min zalik. Waba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Coba hitung, yang pertama az-zillah, yang kedua al-maskana, yang ketiga waba'u bi ghadabin min Allah. Kehinaan, kenestapaan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka yakfurun, kafir terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka ingin membunuh para nabi tanpa hak. Kenapa membunuh para nabi? Apa salahnya para nabi? Di sini dikatakan wa qatalahum rusulallah zulman wa udwanan. Jadi sikap terhadap para nabi, para rasul itu selalu ingin membunuh dan ingin memusuhi. Hati-hati ini kita. Hari ini kita banyak menemukan kasus sikap terhadap para ulama tidak adil. Ingin membunuh, minimal ingin memenjarakan. Kalaupun tidak dibunuh, tidak dipenjarakan, minimal nama baiknya dirusak. Atau disebut dengan pembunuhan karakter. Coba kalau ada kesalahan seorang ustadz, sedikit aja salah. Jangankan secara amal, pendapat aja, itu dibully habis-habisan. Padahal yang namanya manusia itu biasa, tidak akan pernah benar terus, tidak akan pernah salah terus. Maka bersikap adillah terhadap segala sesuatu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ay bisababi isyanihim wa tughyanihim wa tamarrudihim ala ahkamillah. Dzalika, demikian itu yang mana? Banyak hal tadi kan? Mereka telah dianugerahkan oleh Allah rizki, manna, salwa, dan air yang jernih. Ini kan bermacam-macam ngakunya dapat satu. Manna, salwa, dan air yang jernih ini kualitasnya kualitas tinggi. Malah mereka ingin nyari lagi yang kualitasnya KW. Ini enggak bersyukur. Mereka punya nabi. Mereka diajarkan Tuhan oleh nabinya. Terhadap nabinya tidak ada adab, terhadap Tuhannya pun tidak ada adab. Mereka menolak ayat-ayat Allah, bahkan mereka ingin membunuh dan membenci para nabi dan para rasul. Ingin membunuh, membenci, bahkan memusuhi para nabi dan para rasul. Ini yang dimaksud dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa kanu ya'tadun wa tughyanihim. Mereka melampaui batas, Kan dalam urusan kehidupan itu ada batas-batasnya kan? Nah, agama ini adalah batas-batasnya. Ketika seseorang tidak taat pada agama, inilah yang disebut dengan ya'tadun, i'tida, wa kanu ya'tadun, atau di sinilah yang disebut dengan at-tughyan, ya'tadun
Ai yatghin atau tagha yatgha yatghun, mereka melampaui batas-batas syariat ini. Siapa yang melampaui batas-batas syariat, itulah yang disebut dengan maksiat. Atau dalam bahasa kemarin itu disebut dengan fajara, fanfajara. Infijar itu arti asalnya kan dia ada di dalam kemudian dia meletus. Ya. Kenapa dosa itu disebut dengan fujur? Sama dengan infijar, ya, sama dengan al-fajr, ya. Kalau al-fajr waktu fajar, yang tadinya gelap, kemudian muncul yang terang. Kalau dosa disebut dengan fujur, ya. Kenapa dosa itu disebut dengan fujur? Karena tadinya manusia itu taat dengan syariat, kemudian dia ingin melanggar syariat, maka disebutlah dengan fujur, ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Yang kemaksiatan itu menjadikan kita tidak taat kepada Allah, ya, tidak taat kepada utusan Allah, bahkan ingin membunuh, ingin memusuhi, ya, para utusan-utusan Allah. Kalau sekarang berarti para pengemban misi risalah, para dai, para ulama pejuang, para kiai pejuang, ya, para habaib pejuang, hati-hati. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semuanya untuk senantiasa belajar memahami yang hak, melaksanakan yang hak, mendakwahkan yang hak, dan memperjuangkan yang hak. Dan kita berlindung kepada Allah agar kita semuanya tidak terjebak dengan kebatilan, tidak mencintai kebatilan, dan ingin senantiasa jauh dari kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.